Ratusan massa kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada Selasa 11 April siang. Massa yang tergabung dalam komunitas aktivis muda Indonesia atau KAMI menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot. Tak hanya itu, massa juga melempari gedung KPK dengan telur dan melepaskan sejumlah tikus. Menurut pantauan Tribun News, awalnya mereka berunjuk rasa di depan gedung KPK. Kemudian para demonstran merangsek ke dalam gedung sambil melemparkan telur. Selain itu, mereka juga melepaskan sejumlah tikus ke dalam gedung KPK. Hewan pengerat itu tampak masuk di lobi dan berjalan-jalan di sekitar stop kontak. Sebelumnya, gedung KPK juga diserbu demonstran pada Kamis pekan lalu menuntut Firly Bahuri dicopot. Aksi demonstrasi diwarnai kericuan karena massa merangsek masuk ke dalam gedung KPK. Adapun Firly Bahuri didesak untuk segera dicopot karena diduga melanggar etik membocorkan dokumen rahasia. Dokumen itu terkait penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dugaan itu membuat Firly akhirnya dilaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Laporan itu dilayangkan sejumlah mantan pimpinan KPK, Abraham Samad, dan para pendahulu Firly lainnya. Pemirsa, KPK sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak drama dan dugaan penyimpangan. Drama pencopotan Direktur Penyelidikan yang mengabaikan prosedur, serta munculnya skandal pembocoran dokumen membuat kredibilitas KPK ada di titik terendah. Haruskah Ketua KPK dicopot? Brigjen Pol Endar Priantoro datang ke kantor KPK untuk melakukan aktivitasnya berkantor di lembaga anti rasuah KPK. Kedatangannya menarik perhatian lantaran Brigjen Pol Endar Priantoro sudah dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Setibanya di dalam gedung, Endar tidak bisa masuk ke ruangannya. Beberapa kali berusaha menempelkan ID card miliknya, palang pintu tetap tidak terbuka. Petugas keamanan bahkan meminta Endar duduk di bangku di lobi utama gedung KPK. Mengetahui komandannya ditolak masuk, sejumlah anak buah Endar di penyelidikan KPK turun ke bawah. Endar sempat berbincang dengan sejumlah penyidik KPK. Endar sempat menanyakan kepada Biro Umum dan diinformasikan bahwa atas perintah pimpinan KPK, dirinya sudah tidak diperkenankan masuk lagi sebagai pegawai KPK. Endar dengan ditemani sejumlah penyelidik KPK akhirnya keluar dari gedung Merah Putih. Sejumlah penyelidik KPK terlihat mendampingi Endar hingga masuk ke dalam mobil dinas kepolisian. Endar sendiri mengaku tetap datang berkantor atas perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Diomongkan dan tadi saya masuk, kemudian saya ternyata off, dan saya juga tadi konfirmasi ke Pak Jo selaku Biro Umum, dan memang betul perintah pimpinan saya sudah tidak diperkenan lagi masuk sebagai pegawai biasa. Artinya bahwa Anda sendiri saat ini sebenarnya tujuannya hanya ingin masuk dan mengambil barang Anda mungkin ya, gitu atau seperti apa, Pak? Ya, bagi saya selama saya masih ada perintah dari pimpinan Polri dan masalah ini juga belum selesai secara hukum, menurut saya masih berhak untuk di sini. Oh, gitu. Dan ini pun seandainya saya tidak masuk melalui akses ini, saya tetap akan melapor ke pimpinan bahwa saya tetap hadir di sini. Iya. Walaupun mungkin tidak masuk di ruangan ini, di gedung ini, ya tentunya mungkin saya akan lebih fokus di Dewan. Sejumlah pihak menuntut Dewan Pengawas KPK memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri setelah diduga punya peran dalam kebocoran dokumen penyelidikan korupsi Tukin ISDM. Bahkan diduga kebocoran itu menjadi motif Brigjen Endar Priantoro dipecat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Kabar dokumen penyelidikan Tukin ISDM bocor beredar di jejaring sosial. Dalam pesan berantai itu, pengunggah menyebutkan dokumen ditemukan saat penyidik KPK menggeledah ruangan di Kementerian ESDM pada akhir Maret 2023. Dari pesan berantai tersebut, pihak yang disebut sebagai pembocor dokumen penyelidikan KPK diduga seorang pimpinan KPK yang disebut sebagai Mr. F. Mantan Kasatgas Penyidikan KPK Novel Baswedan bahkan mengatakan kebocoran dokumen penyelidikan kasus Tukin Kementerian ESDM menjadi motif pemecatan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan KPK. Ada kaitannya dengan mengenai ditemukannya dokumen rahasia KPK di Kementerian ESDM yang itu diduga kuat berasalnya dari Firly Bahuri dan itu diketahui oleh Brigjen Endar.
Jadi saya pikir itu salah satu hal yang membuat dia akan terkukuh ya. Oleh karena itu tuh perlu ditelisik dengan lebih jelas. Karena bisa dibayangkan kalau seandainya benar pimpinan KPK ternyata punya kepentingan dengan suatu perkara, membocorkan informasi rahasia dalam penyelidikan, dan itu akan berdampak dengan perkara. Dan saya yakin Brigjen Endar ini orang yang sangat tahu karena penyelidikan tentunya di bawah dia. Inilah yang kemudian menjadi penting, kita harus lihat bahwa saya justru menduga inilah salah satu faktor yang paling utama yang membuat Firly Bahuri akan memaksakan kehendak akan mendepak Endar dari KPK. Dalam perkara Tukin ESDM, konon KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka, tapi hingga kini pihak yang menjadi tersangka belum ditampilkan ke publik. Selain itu, pemeriksaan kasus ini terakhir kali pada 3 April lalu. Saat itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama hampir 7 jam. Pegawai KPK protes Firly Bahuri. Rekaman suara Ketua KPK Firly Bahuri beredar luas di media sosial. Diduga momen itu direkam saat pegawai KPK dari Polri walk out. Disebutkan bahwa rekaman suara Firly Bahuri itu berkaitan dengan pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyidikan KPK. Sementara itu pegawai KPK dari Polri tak terima dan meminta Brigjen Endar Priantoro tidak dicopot. Ada 2 rekaman suara berdurasi 1 menit 40 detik dan 1 menit 45 detik yang beredar di media sosial pada hari Minggu 9 April 2023 kemarin. Pada rekaman tersebut tampak terdengar suara diduga Firly Bahuri mengakhiri pernyataan, "Saya mohon maaf tidak memberikan kesempatan kepada Firly, tapi yang pasti saya titip saja, tolong jangan bersumber dari kita." Namun diprotes oleh pegawai KPK. "Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik bahwa Pak Endar tetap di sini," ujar pegawai KPK tersebut. Namun Firly menjelaskan keputusan ini adalah keputusan unsur pimpinan KPK, bukan keputusannya sendiri, sebab dia tidak ada masalah pribadi dengan Endar. Berikut ini cuplikan dari rekaman di mana pegawai KPK walk out. Terima kasih. Siap. Kami izin mendadak. Dulu. Ya. Saya tahu Anda tahu saya. Siap. Bukan baru lahir saya. Pokoknya tadi saya sudah sampaikan, keputusan ini adalah bukan keputusan sendiri. Paham ya? Paham? Ketua KPK kembali dilaporkan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membela Ketua KPK Firly Bahuri soal pencopotan Brigjen Endar Priantoro yang sudah habis masa tugasnya sejak November 2002. Maka keputusan ini murni keputusan unsur pimpinan KPK, yakni secara kolektif dan kolegial. Namun pembelaan itu malah menggelar emosi dan demonstrasi di KPK yang digelar masyarakat anti korupsi yang diikuti oleh sejumlah aktivis dan mantan pimpinan KPK, diantaranya Abraham Samad. Abraham dan kawan-kawan melaporkan Firly dengan 2 dugaan, yakni dugaan kode etik dan bocornya dokumen di ESDM. Terkait dengan laporan ini, Alberti Nahu sudah menerima laporan dan memprosesnya sesuai SOP.